Ya, berjumpa lagi dengan kami, masih dalam kaitannya dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi. Kali ini kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum melakukan subscribe ke channel ini, silakan melakukan subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar pembahasan-pembahasan terkait lainnya bisa mendapatkan notifikasi. Pembahasan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Ini dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya adalah fungsi koordinasi. Ini merupakan bagian kedua dari video kami sebelumnya tentang penyetaraan jabatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsi koordinasi. Tugas fungsi struktural adalah dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh jabatan fungsional penyetaraan sebagai koordinator atau subkoordinator. Sedangkan yang menjadi kewenangannya adalah koordinator itu berwenang dalam pelaksanaan fungsi koordinasi. Jadi pelaksanaan ini masih melekat fungsi manajerial yang dilaksanakan sebelumnya sebagai pejabat administrasi. Namun tidak memiliki kewenangan dalam hal anggaran. Angka kredit. Jabatan fungsional yang melaksanakan tugas fungsi koordinasi diberikan angka kredit sebesar 25% angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjangnya dimulai setelah duduk sebagai pejabat fungsional. Sejalan dengan video kami sebelumnya tentang tugas koordinasi pejabat fungsional. Selanjutnya adalah penghasilan dan penilaian kinerja. Yang pertama adalah penghasilan. 1. Penghitungan kebutuhan keuangan negara menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besaran penghasilan dari penyetaraan jabatan. Yang kedua, variasi besaran tunjangan dan kelas jabatan fungsional tidak linear dengan jabatan strukturalnya sehingga ditetapkan sama dengan jabatan struktural. Yang ketiga, saat ini telah diajukan surat izin prakarsa kepada Presiden terkait dengan pengaturan pemberian penghasilan minimal sama dengan penghasilan pada jabatan struktural sebelumnya. Selanjutnya menyangkut penilaian kinerja. 1. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan target kinerja dan pencapaian kinerja dalam bentuk angka kredit untuk kenaikan pangkat dan atau kenaikan jenjang jabatan. Yang kedua, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional penyetaraan adalah berbasis pada penilaian angka kredit. Yang ketiga, penghitungan angka kredit ditetapkan berdasarkan waktu kepangkatan terakhir dalam jabatan. Ketentuan penghitungan angka kredit sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2019. Selanjutnya adalah formasi. Yang pertama, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penghitungan formasi dilakukan setelah penyetaraan untuk menghitung kembali beban kerja dan sebagai dasar penataan sumber daya manusia dan pengembangan karir pada jabatan fungsional. Yang berikut adalah pola karir.
Pola karir struktural yang beralih ke jabatan fungsional merupakan pola karir terbuka, di mana berkesempatan untuk berkarir sebagai jabatan fungsional dan struktural. Ada juga adalah usulan jabatan fungsional baru. Instansi pemerintah dapat mengusulkan jabatan fungsional yang baru melalui instansi pembina sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019. Penyetaraan jabatan tidak sama dengan penyetaraan pangkat, sehingga norma angka kredit kumulatif dapat dilihat. Yang pertama adalah unsur atau subunsur. Ini unsurnya unsur utama dan unsur penunjang. Subunsurnya adalah pendidikan. Ini ada pendidikan formal hingga memperoleh gelar atau ijazah. Ini minimal setara strata 1. Itu golongan 3A itu mendapat angka 100, 3B mendapat 100, 3C 100, 3D 100, 4A hingga 4E 100. Jadi semua akan memperoleh penilaian angka kredit dari unsur utama pendidikan itu adalah 100 untuk ijazah dan gelar strata 1. Itu masuk sebagai unsur utama. Unsur berikutnya adalah diklat prajabatan serta tugas pokok jabatan dan pengembangan profesi. Itu dia memperoleh mulai dari golongan 3B 40, 3C 80, 3D 160, 4A 240, 4B 360, 4C 480, 4D 600, 4E adalah 760. Jadi unsur utama itu persentase lebih dari 80%. Sedangkan unsur penunjang itu sekitar 20%. Unsur penunjang adalah kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok jabatan. Itu 3B 10, 3C 20, 3D 40, 4A 60, 4B 90, 4C 120, 4D 150, dan 4E 190. Sehingga menurut perhitungan konvensional, jumlah angka kredit kumulatif untuk ahli pertama dari 3A ke 3B itu harus memperoleh angka kredit kumulatif 50. Sedangkan 3B ke 3C adalah 50, 3C ke 3D adalah 100, 3D ke 4A adalah 100, 4A ke 4B adalah 150, 4B ke 4C 150, 4C ke 4D 150, dan 4D ke 4E 200. Selanjutnya adalah angka kredit penyetaraan jabatan. Ini normanya. Misalnya waktu kepangkatan terakhir itu apabila lebih dari 4 tahun, itu secara otomatis akan diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi. Apabila waktu kepangkatan terakhir itu antara 3 sampai 4 tahun, itu diberi angka kredit 75% dari angka kredit kumulatif untuk kebutuhan naik pangkat. 2 sampai 3 tahun memperoleh 50% dari angka kredit kebutuhan kenaikan pangkat, dan 1 sampai 2 tahun 25% dari angka kredit kebutuhan kenaikan pangkat. Sedangkan yang di bawah 1 tahun itu tidak memperoleh angka kredit. Selanjutnya adalah penghitungan angka kredit normatif. Itu terdiri dari konvensional dan juga konversi integrasi. Perhitungan angka kredit di bawah pangkat jenjang konvensional, konversi integrasi, ini seluruhnya sudah kami simulasikan secara detail di video-video kami sebelumnya tentang penghitungan angka kredit pangkat, baik itu di bawah atau setara atau di atas pangkat normatif jabatan. Sehingga pada video kali ini kami tidak menjelaskan kembali tentang metode penghitungan angka kredit tersebut.
Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan penyetaraan jabatan. Ini yang pertama, lembaga atau instansi kementerian itu melakukan identifikasi dan pemetaan jabatan. Setelah itu dilakukan pengusulan ke Kementerian Pan-RB. Itu dilakukan kajian validasi penyetaraan, validasi jabatan, baik itu jabatan khusus, ada pula jabatan yang memang dipertahankan dan tidak disetarakan. Itu dilakukan oleh kementerian lembaga yang bersangkutan, lalu harus mendapat persetujuan dari Kementerian Pan-RB. Kalau sudah ada persetujuan dari Kementerian Pan-RB, dilakukanlah pengangkatan. Jadi pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat-pejabat tersebut yang sebelumnya pada jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Setelah itu dilakukan laporan hasil pelaksanaan penyetaraan jabatan kepada Menteri Pan-RB dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Negara dan instansi pembina. Selanjutnya adalah langkah percepatan penyetaraan jabatan. Ini dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sampai dengan 30 Juni 2020. Namun, ada pula arahan Wakil Presiden. Itu batas akhir pengalihan jabatan eselon 3 dan eselon 4 yaitu 31 Desember 2020. Proses penyetaraan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah itu akan terus dilakukan dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Langkah percepatan penyetaraan jabatan berikutnya adalah instansi pembina jabatan fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi. Perpindahan harus sesuai dengan Permen Pan-RB 13 2019 dan Permen Pan-RB jabatan fungsional masing-masing. Yang kedua, penyesuaian atau in-passing sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 42 tahun 2018. Bisa juga ada peluang pengusulan jabatan fungsional baru. Oke, demikian penjelasan kami soal penyetaraan jabatan dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kami sajikan dalam 2 video secara berseri. Nanti pada video-video berikutnya kami akan membahas tentang penyetaraan jabatan pada kementerian lembaga lainnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe agar bisa melakukan subscribe dan menekan tombol lonceng untuk memperoleh notifikasi pada video-video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.